Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, akhi fillah Al-Habib Ad-Da'i ilallah Mahdi bin Hamzah As-Saggaf, juga para kiai, para habaib, para alim ulama lainnya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Habib Mahdi dan semua guru-guru kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saya barusan baca flyer acara pada malam hari ini berjudul Istighatsah Kubra di akhir tahun dari Bogor untuk Sumatera dan Aceh. Ini luar biasa saudara, karena saudara kita di Aceh khususnya dan di Sumatera Utara serta Sumatera Barat pada hari ini, kalau kita nikmat di sini bisa kumpul, bisa berduduk, sholawatan, pulang ke rumah, ada rumah kita normal, bisa kumpul dengan keluarga, alhamdulillah. Tapi beda halnya dengan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, saudara. Data yang saya terima, yang saya dapat dari BNPB itu gara-gara kemarin banjir di akhir bulan November, banjir bandang, korban meninggal dunia yang tercatat, yang ketahuan sampai hari ini sudah lebih dari 1.000 orang yang meninggal dunia, saudara. Itu yang ketahuan, yang kecatat. Jumlah yang gak kecatat diprediksi jauh lebih banyak, saudara. Kenapa? Waktu awal-awal terjadi bencana saja itu Gubernur Aceh Muallim Mudzakkir Manaf yang saya lihat luar biasa berjuang untuk rakyatnya, mudah-mudahan dikasih kekuatan Allah Ta'ala. Sambil dia nangis, sambil dia menangis, dia sampaikan bahwasanya ketika itu ada 4 kampung yang terbawa banjir, tidak tersisa, rumahnya habis, warganya habis, saudara. 4 kampung, bukan 4 orang, bukan 4 keluarga, saudara, 4 kampung. Ini di Bogor, ada juga apa enggak? Ada juga. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Daripada duit dibuang-buang buat kembang api ini malam, mendingan buat bantu saudara-saudara kita di Sumatera, saudara. Betul? Takbir! Takbir! Dan di sisi lain saudara kita bertanya, kita ini sebagai orang yang berakal diberikan akal supaya mengambil pelajaran, ibrah dari setiap apa yang terjadi di hadapan kita, saudara. Kita bertanya, kenapa bisa terjadi?
banjir bandang sedemikian besar seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, saudara. Apa pemicunya? Dan eta jam kurang semangat, kurang kompak, lanjut deh. Coba Samania suaranya semuanya, mania suaranya semuanya mana? Samania. Kurang kompak, Samania. Takbir. Saudara, yang jawab jangan saya, jangan Hanif Al-Attas yang jawab. Kalau Hanif Al-Attas omongan saya nggak ada artinya, saudara. Biar Al-Quran yang menjawab, saudara. Al-Quran telah membantah narasi-narasi yang menyalahkan hujan, saudara. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa'ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun." Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar." Kata Allah, dan Allah lah yang menurunkan dari langit. Apa yang Allah turunkan dari langit? Ma'an, air. Air hujan Allah turunkan. Bagaimana Allah menurunkan air langit dari hujan? Air hujan dari langit, saudara, biqadar. Kata ulama maksudnya biqadar itu dalam berbagai kitab tafsir, baik tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Baydawi, tafsir Al-Jalalain, saudara, itu hampir seragam maknanya. Maksudnya air hujan turun biqadar, itu Allah menurunkan air hujan dengan presisi, proporsional, pas ukurannya, tidak berlebihan, tidak juga terlalu sedikit. Ai biqadarin muslih, dengan kadar yang udah sesuai dengan kemaslahatan makhluk hidup, kemaslahatan manusia. Sebab air hujan kalau turunnya terlalu banyak, misalkan air dari langit, dari awan turunnya seperti air terjun, bahaya ente. Bahaya, hancur kita, saudara. Atau terlalu dikit juga bahaya, kekeringan kita, saudara. Tapi Allah Ta'ala turunkan air hujan biqadar, sudah pas, yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Alhamdulillah. Berarti air hujan nikmat atau tidak? Yang kedua, saudara, Allah lanjutkan ayatnya, fa'ansyarna bihi baldatan. Kata Allah, yang namanya air hujan itu, saudara, fa'ansyarna ay fa'ahyaina, kami hidupkan dengan air hujan. Apa yang kami hidupkan, kata Allah? Baldatan maita, negeri yang mati. Artinya apa? Itu gara-gara air hujan turun, tanahnya jadi subur. Begitu tanah subur, tanaman tumbuh, saudara. Begitu tanaman tumbuh, sisi, nggak berlebihan, tapi juga agak kedikitan, saudara. Yang kedua, Allah turunkan air hujan buat hidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang hidup. Lantas timbul pertanyaan, Habib, kalau air hujan buat menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang hidup, kenapa faktanya sekarang air hujan mematikan yang hidup, bukan menghidupkan yang mati? Katanya Al-Quran bilang air hujan menghidupkan yang mati, tapi faktanya di lapangan saat ini air hujan justru mematikan yang hidup. Saudara, Allah jawab dalam ayat lain, saudara. Kesalahan ini yang terjadi. Surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa'askannahu fil ard. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami turunkan air dari langit biqadar, sesuai dengan kadarnya. Apa sistem yang Allah buat? Fa'askannahu fil ard. Allah Ta'ala buat air itu menyerap di bumi, saudara. Bagaimana air menyerap di bumi? Kalau kita buka kitab-kitab tafsir dan keterangan orang-orang ahli sains, Allah Ta'ala ciptakan pohon-pohon. Allah bikin pohon-pohon, Allah bikin hutan puluhan juta hektar di dunia, saudara. Gara-gara ada pohon-pohon itu ada akarnya. Sehingga begitu air turun, akar itu menyerap air, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara air diserap oleh akar-akar pohon yang jutaan hektar itu, saudara. Sehingga di musim panas itu jadi stok air, nggak kekeringan. Di musim hujan enggak kebanjiran. Alhamdulillah. Aya naon eta? Gambir habis stasiun. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekilas iklan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Jadi Allah ciptakan hutan. Kenapa Allah ciptakan hutan? Karena pohon-pohon itu punya akar, saudara. Akar itu menyerap air. Sehingga air yang diserap oleh pohon-pohon di musim panas
dia menjadi cadangan untuk musim panas sehingga nggak kekeringan. Di musim hujan dia menyerap sehingga airnya nggak banjir, nggak tumpah kemana-mana. Fa'askannahu fil ard, itu sistem yang Allah buat, saudara, indah luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan ini nampak bukan karena sistem yang Allah buat, tapi karena ulah-ulah tangannya Hutan yang Allah buat jutaan hektar digunduli sama manusia-manusia yang rakus, saudara, sama manusia-manusia yang tamak, saudara. Itu jutaan hektar hutan digunduli, dibabat, sehingga apa yang terjadi, saudara? Begitu air hujan turun, tidak ada lagi serapan, saudara. Akibatnya musim panas kita kekeringan, musim hujan kita kebanjiran, karena air tidak bisa lagi diserap tanah. Gara-gara apa? Hutannya digondoli oleh manusia-manusia yang rakus, mereka yang kaya, rakyat yang kesusahan, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau begitu yang salah hujan atau manusia? Salah hujan atau manusia rakus? Yang salah hujan atau manusia yang tamak? Ini fakta, Anda buka, saudara. Dan apa yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh kemarin, saudara, secara nggak langsung juga mempertontonkan kepada kita adanya ketamakan. Mungkin kalau nggak ada musibah kemarin ini nggak kebongkar, saudara. Di awal-awal terjadi musibah di akhir November kemarin, pasti jamaah Majelis Syababul Khair ngelihat banyak video. Itu banjir bandang mengalir air deras, bawa kayu-kayu gelondongan besar-besar. Orang Bogor ngelihat nggak videonya? Lihat videonya. Kayu gelondongan jutaan kubik. Saya ngobrol sama orang-orang Aceh, saya telepon, Habib, sebagian dari rumah kami hancur bukan gara-gara air, hancur gara-gara kayu-kayu besar yang dihantam oleh aliran air, saudara. Ada ngomong pejabat, oh enggak, itu kayu bukan hasil illegal logging, bukan hasil penebangan ilegal. Itu kayu-kayu yang rapuh, gara-gara kena hujan tumbang. Gara-gara dia tumbang ke bawah air, akhirnya dia ngalir. Saya begitu dengar omongan itu, oh luar biasa. Saya tanya balik, sejak kapan air hujan turun bawa gergaji mesin, saudara? Betul entah? Itu kayu-kayu gelondongan potongannya rapi-rapi, saudara. Kayunya udah dikelupasin, batangnya udah dipotongin, daun-daunnya udah dihabisin. Katanya itu kerjaan hujan, beleguk sia. Betul ente? Udah gitu ada yang udah dicoret-coret nomor lagi, saudara. Jadi hujan turun bukan cuma bawa gergaji mesin, bawa pilok juga, saudara, bawa pilok. Apa ini, saudara? Allah sedang pertontonkan kepada kita adanya kerakusan, adanya ketamakan yang merusak bangsa kita, saudara. Masya Allah, makanya kalau udah bicara soal tamak, rakus, repot udah. Manusia ini kalau udah rakus, Bapak Ibu sekalian, udah repot. Sebetulnya mau motong kayu boleh, silahkan. Khalaqalakum fil ardi jami'an. Allah ciptakan nih bumi buat dimanfaatkan oleh manusia. Tapi pemanfaatannya dengan cara yang bijak. La darar wa la dirar. Bukan dengan cara yang bisa membahayakan orang lain, saudara. Masalahnya ada sebagian orang kalau sekedar buat hajat manusia aja saya yakin gak akan ngerusak. Masalahnya ada sebagian orang yang memanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Rakyat yang susah, yang kebanjiran, dia yang kaya raya, saudara. Betul? Betul? Masya Allah. Kalau udah bicara soal orang rakus susah, Pak Bu. Kalau udah bicara soal orang rakus, apa kata Rasulullah SAW? Perhatikan baik-baik. Ini Nabi menggambarkan rakusnya manusia. Kata Nabi, laukana libni Adam wadiyani min dahab labtagha thalithan wala yamla'u fahu illa turab wa taballahu ala man tab. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi dalam hadis sahih, kalau udah manusia rakus, Bapak Ibu sekalian, manusia kalau udah rakus, itu andai kata dia punya 2 lembah emas. Jangan 2 lembah emas lah, kejauhan. Saya mau nanya nih sama perempuan yang hadir. Bu, jawab semuanya, Bu. Kita orang loba tapi nggak ada yang jawab. Jangan-jangan yang belakang kuntilanak ini, saudara. Coba napak nggak tuh, periksa tuh. Bu, ibu-ibu yang jawabnya kompak, akhwat semuanya sedoain panjang umur.
sehat walafiat, makin disayang sama suaminya, dapat suami yang ganteng kayak Habib Mahdi. Bukan Habib Mahdinya, yang kaya Habib Mahdi. Tapi apa yang ngobrol, saya ceramah ngobrol, apalagi main HP, apalagi bengong, saya doain mudah-mudahan lakinya kawin 3, saudara. Amin. Bu, gak usah bicara emas 2 lembah, kelamaan, kejauhan. 2 gram, 1 gram, emas 1 gram harganya sabaraha emas 1 gram. Ini ketahuan gak dibeliin emas sama lakinya ini. Sekarang hampir 2,5 juta. 2,5 juta sekarang emas. Tadi saya ngecek di Google 2,5 juta 1 gram, saudara. Ada kenaikan signifikan dalam 2 tahun belakangan ini harga emas yang gak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ini orang kalau yang nyimpan emas dari tahun 2020-an sampai sekarang, nyimpan emas nabung kaya mendadak, saudara. Karena kenaikannya signifikan betul. Dari 1 juta kurang sampai 2,5 juta sekarang. Belum pernah terjadi kenaikan secepat ini harga emas, saudara. Itu 1 gram. Saya mau nanya orang Bogor, kalau 1 kilo tuh berapa gram? Wah, ini ijazahnya palsu apa asli nih? Ini lagi musim soalnya nih, bab-bab ijazah palsu ini. Berapa gram? 1.000 gram. Tapi bima kasabat aydin nas, rasakan sebagian, gak usah semuanya, sebagian aja dari efek apa yang mereka kerjakan, saudara. Kalau dia nggak kembali kepada Allah, nanti tamamul adab fil akhirah, nanti sempurnanya adab di akhirat. Na'udzubillah min. Kenapa Allah lakukan ini semua kepada kita, saudara? Karena Allah sayang. Di penutup ayatnya Allah buka pintu buat perbaikan, saudara. Kata Allah, la'allahum yarji'un. Musibah ini terjadi agar manusia sadar, manusia kembali kepada Allah, agar rakyatnya kembali kepada Allah. Jangan maksiat. Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, ikut andil dalam mengundang musibah. Betul. Hati-hati, saudara, yang ngomong bukan saya. Kadang-kadang orang-orang liberal ngejek. Ini biasa nih, kaum cocok logi. Kalau ada bencana dikait-kaitin sama maksiat. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong baginda Nabi Muhammad. Yang ngomong Al-Quran. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Al-Quran yang bicara, saudara. Nabi Muhammad yang bicara, saudara. Maksiat kalau dibiarkan tanah, na'udzubillah men. Hati-hati. LGBT sekarang makin banyak tuh. Serem, Pak, Bu. Sampai buat komunitas-komunitas di media sosial. Terus kita diamkan, apa nggak ngundang musibah itu, saudara? Judi online, jawab yang jujur. Ayo lo, Pak. Judi online, ayo lo, Pak. Judi online, ayo lo, Pak. Sampai Zeusnya Habib Rifki apal itu, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Hati-hati, saudara. Dan saya mau peringati nih, ini malam di Bogor saya dapat info. Orang Bogor perhatiin baik-baik. Dan sekaligus saya mau lapor kepada Pak Wali. Saya mau lapor nih, Tor Monitor Ketua. Warga mau lapor, Ketua. Saya mau lapor. Ini saya dapat info di Bogor banyak kafe-kafe yang nyamar jadi kafe tapi jual minuman keras, saudara. Banyak nggak? Banyak nggak? Ada perwali di Bogor, tolong ditegakkan itu, saudara. Itu yang undang-undang musibah, ngerusak moral daripada masyarakat Bogor. Kafe-kafe, tampilannya seolah-olah kafe, tapi jual minuman keras. Banyak yang mabok-mabokan di situ. Kalau aparatnya mendiamkan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah atas kerusakan yang terjadi di depan bangsa, saudara. Betul? Bukan hanya kafe-kafe. Di Bogor juga lagi ada penyakit nih, ada tempat kos-kosan, tapi dijadikan tempat prostitusi, pelacuran, baik judi, baik online maupun offline, saudara. Hati-hati, kita minta tegas. Ini yang mengundang daripada musibah. La'allahum yarji'un. Allah Ta'ala berikan peringatan, musibah terjadi agar manusia kembali kepada Allah Ta'ala, agar ulamanya kembali menegakkan fungsi amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. La'allahum yarji'un. Musibah terjadi agar para umaroknya juga sadar
menegakkan amanat yang diberikan oleh Allah, satu saja kemaksiatan terjadi, besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Betul? La'allahum yarji'un. Musibah itu terjadi, saudara, agar pengusaha pengalam jangan menebang hutan. Silahkan, mau bisnis silahkan, mau nambang silahkan, mau bikin kebun silahkan, tapi jangan ngegundulin hutan, saudara. Jangan ngerusak hutan. Kalau hutan kita rusak, jutaan hektar digunduli, akhirnya tidak ada air serapan. Saudara, di atas. Kalau di bawah masuk akal. Sekarang, besok anak saudara di atas. Kalau di bawah masuk akal. Sekarang, besok anak cucu kita yang kesusahan. Kalau kita nggak melakukan perbaikan, besok anak cucu kita yang kesusahan. Kalau kita nggak melakukan perbaikan, besok anak cucu kita yang kesusahan, saudara. Saya mengambil langkah. Ada sekian ribu izin yang dicabut. Izin pengundulan hutan, izin pemanfaatan lahan. Saya mau tanya, bagus atau tidak? Tapi saya minta ini diseriuskan. Pemanfaatan lahan. Saya mau tanya, bagus atau tidak? Tapi saya minta ini diseriuskan. Jangan cuma di atas kertas doang. Saya minta betul-betul hukum ini ditegakkan. Begitu juga kemaksiatan yang terjadi. Kalau mau negeri kita aman dari musibah, tolong jangan biarkan maksiat terang-terangan merajalela. Makanya saya mau tanya, semuanya jawab yang kompak. Masyarakat Bogor siap bersatu. Kurang kompak, kurang semangat. Siap bersatu. Siap jaga alam kita. Siap jaga bangsa kita. Diamkan atau lawa? Kalau bangsa kita diamkan atau lawa? Kalau hutan-hutan kita mau dihancurkan, diamkan atau lawa? Kayak kemarin masyarakat Cianjur luar biasa, saya salut. Di daerah Taman Nasional Gunung Gede. Mau diadakan proyek besar yang bisa mengancam ekosistem. Masyarakat Cianjur rame-rame protes, saudara. Semua angkat tangannya, semua takbir. 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 Shallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Wa la tajal ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrumah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hina wa li ahbabina wa li masyayikhina hajat. Mudah-mudahan yang punya hajat semuanya kabul. Hajat hissiyah, ma'nawiyah, dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Thumma ila khususan sahibul maqam al-habib al-imam Abdullah bin Mahsin al-Attas wa ila muassis hadzal majlis al-habib Hamzah al-Saggaf dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Thumma ila khususan sahibul maqam al-habib al-imam Abdullah bin Mahsin al-Attas wa ila muassis hadzal majlis al-habib Hamzah al-Saggaf وأبو يحيى حسن بن أحمد بهران والوالد عبد الرحمن بن شيران ووالدينا ووالديكم من الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويدخلهم الجنة برحمته إلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya ingatkan, jangan lupa ya, 31 Januari di lapangan Sempur Habib ya. Siap kita sukseskan. Siap goncangkan Jawa Barat dengan sholawat. Sekali lagi semua Syamania. Pokoknya acara di lapangan Sempur, acara kita bersama, bukan acaranya Habib Mahdi, itu acaranya umat, saudara. Habib Mahdi bikin buat umat. Maka kita semua berkewajiban untuk mensukseskan dengan moral, dengan material. Ya jangan dibiarin Habib Mahdi capek bergerak sendiri, bantu juga. Acara juga butuh duit juga tuh, saudara. Kesian Habib Mahdi masih muda, ubannya makin banyak, saudara. Karena mikirin umatnya nih, Masya Allah, tabarakallah. Kita bantu dengan moral, dengan material. Mudah-mudahan acaranya sukses. Siap sukseskan? Siap siarkan? Takbir. Pokoknya harus tembus 500.000 orang yang hadir insya Allah. Amin ya Rabbal. Adani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.